Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Wulandari yang akan menyajikan materi penerapan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan paliatif, yaitu terapi akupresur untuk penderita stroke. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Nilo Swandewi. Selanjutnya saya sendiri. Selanjutnya Made Rahayu Marini, Ninyoman Widya Aprilia, Niputu Krisna Ayu Ersita Dewi, Putu Devi Santika Dewi. Baik, saya akan menjelaskan definisi stroke. Stroke merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan fungsional otak secara mendadak atau tiba-tiba yang berkembang dengan sangat cepat berlangsung lebih dari 24 jam yang disebabkan oleh gangguan vaskuler di otak, menurut Grovir 2009. Selanjutnya, adapun jenis-jenis stroke. Yang pertama, berdasarkan penyebab stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, stroke iskemik atau stroke sumbatan, merupakan kondisi disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infraks cerebral, spinal atau retina vokal, menurut Sacco et al. 2003. Stroke jenis ini yang paling sering terjadi yaitu stroke emboli dan stroke trombotik. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke berdarah adalah kondisi darurat ketika pembuluh darah yang pecah menyebabkan pendarahan di dalam otak, yaitu pendarahan intracerebral dan pendarahan subarachnoid. Baik, yang selanjutnya penyebab dan gejala stroke. Pecahnya pembuluh darah di otak atau terjadinya trombosis atau emboli merupakan penyebab terjadinya stroke. Gumpalan darah akan masuk ke aliran darah sebagai akibat dari penyakit lain atau karena adanya bagian otak yang cedera dan menyumbat arteri otak, akibatnya fungsi otak berhenti dan menjadi penurunan fungsi otak, menurut Francisca 2011. Faktor penyebab stroke yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol. Umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan faktor resiko yang dapat dikontrol, riwayat 437 hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kolesterol Tarwoto, menurut Tarwoto 2013. Gejala stroke yang paling sering dijumpai adalah salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan atau mati rasa. Yang kedua, kesulitan menelan, berbicara, dan berjalan. Yang ketiga, salah satu isi wajah terlihat menurun dan tidak merasakan apapun atau mati rasa. Selanjutnya, pencegahan dan perawatan stroke. Cara mencegah stroke yang disarankan dokter, yang pertama berolahraga secara rutin, hindari merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, menerapkan pola makan yang sehat. Perawatan pasien stroke dapat dilakukan dengan cara, yang pertama pengobatan konvensional dilakukan dengan teknik modern seperti pembedahan kemoterapi, terapi radiasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengobatan komplementer atau terapi komplementer itu tidak dilakukan pembedahan dan obat komersial yang diproduksi secara massal, biasanya menggunakan berbagai jenis terapi dan obat herbal seperti akupuntur, Beckham atau cupping, akupresur, refleksi, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi akupresur. Akupresur merupakan ilmu penyembuhan dalam menekan, memijit, mengurut bagian dari tubuh untuk mengaktifkan peredaran energi vital. Akupresur merupakan perkembangan terapi pijat yang berlangsung seiring dengan perkembangan ilmu akupuntur, karena teknik pijat akupresur adalah turunan dari ilmu akupuntur. Teknik akupresur menggunakan lengan, menggunakan tangan, jari, dan bagian tubuh lainnya sebagai pengganti jarum.
Selanjutnya, manfaat terapi akupresur. Yang pertama, meredakan rasa nyeri dengan cara merangsang hormon endorfin. Hormon inilah yang akan mengurangi rasa sakit atau nyeri sehingga dapat menimbulkan perasaan positif. Yang kedua, membantu meringankan efek samping kemoterapi seperti mual, lemas, mudah lelah, dan stres. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Dilakukannya akupresur dapat membuat tubuh menjadi rileks sehingga membuat tubuh menjadi nyaman. Selanjutnya, klasifikasi akupresur. Akupresur berkembang dari naluri manusia untuk memegang, menekan, dan memijat bagian tubuh yang sedang mengalami cedera atau nyeri. Seiring perkembangan waktu, mulai banyak ragam atau jenis terapi akupresur, di antaranya yang pertama Taina, 2 Do-in, 3 Shiatsu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan akupresur seperti yang pertama kondisi pasien, yang kedua kondisi ruangan, yang ketiga posisi pasien dan pemijat. Penerapan terapi akupresur pada penyakit stroke, cara memijat yang dilakukan pada terapi ini yaitu yang pertama, cara memijat dapat dilakukan dengan menekan dan diputar atau diurut khusus untuk bayi di bawah 1 tahun, dielus-elus saja atau diraba pada bagian tulang rawannya. Yang kedua, pemijatan pada orang dewasa bisa dimulai setelah menemukan titik pijat yang tepat, yaitu timbulnya reaksi berupa nyeri atau pegal. Yang ketiga, pemberian rangsangan pada titik pijat akan memberikan reaksi terhadap daerah sekitar pijatan, yaitu organ yang mempunyai hubungan dengan titik pijat. Oleh sebab itu, pemijat harus dapat memperhitungkan secara cermat reaksi apa yang ditimbulkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Ramo Santi. Om Santi 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 Om.